Pemirsa, siapa di sini yang suka menunda untuk menyikat gigi? Hayo, hati-hati ya, sebab malas menyikat gigi akan berdampak buruk pada kesehatan gigi kita loh. Salah satunya memicu gigi menjadi berlubang. Nah, gigi berlubang tentu akan membuat kesehatan gigi kita terganggu, sebab menimbulkan rasa sakit yang bisa membuat kita tak nyaman. Walaupun sakit gigi berlubang bukanlah penyakit yang mematikan, namun rasa sakit yang parah bahkan bisa membuat aktivitas kita terganggu loh pemirsa. Tak hanya mengganggu aktivitas makan saja, namun juga bisa membuat sang penderita enggan untuk berbicara loh. Gigi berlubang biasanya terlihat menghitam dan membusuk. Kondisi ini bisa semakin parah jika tidak diatasi segera. Lantas bagaimana ya cara mengatasi gigi berlubang? Hidup Sehat hari ini akan membahasnya bersama dokter secara tuntas tentang mengatasi gigi berlubang. Simak perbincangannya berikut ini. Ya, jangan anggap enteng gigi berlubang ya. Gigi berlubang itu sakitnya bener-bener orang minta ampun-ampun deh. Nah, kali ini kita makanya mau bahas sakit gigi yang ternyata lebih sakit daripada sakit hati katanya. Iya benar banget, karena banyak yang bilang juga katanya nggak apa-apa deh sakit gigi, yang penting sakit hati enggak gitu. Tapi kan ternyata sakit gigi juga bisa menyebabkan yang lain-lain, gampang marah, terus bisa juga banyak banget penyakit-penyakit lainnya, bahkan bisa penyakit serius loh Dokter Vito. Bisa penyakit jantung juga sakit gigi loh. Nah, kali ini kita akan bahas dengan Dokter Gigi Devia Linda, spesialis bedah mulut. Wow. Dokter Devia selalu ceria. Masya Allah. Selalu cantik ya dokter ya. Iya. Halo dokter, apa kabar? Itu kabar baik. Baik ya dokter ya. Baik. Dokter, ini sebelum kita bahas yang berikutnya ya, ini banyak pertanyaan banyak orang di luar ya mengenai gigi. Katanya gigi berlubang ini bisa berdampak pada komplikasi penyakit yang lebih serius. Nih misalnya penyakit infeksi, penyakit berbagai macam yang bikin orang tuh jadi mungkin masuk rumah sakit malah ya. Ini fakta atau mitos? Fakta, dokter. Wow. Jadi jadi jangan sepelekan lubang kecil yang nanti lama-lama bisa menyebabkan hal yang lebih serius. Nah, ini dia bisa menyebabkan ke penyakit penyakit ke organ tubuh yang lain gitu. Bisa infeksi, malah bisa menyebabkan kematian. Itu kalau terjadi penutupan jalan nafas, lidah terangkat, jadi tidak bisa bernafas dengan benar, akhirnya terjadi yang disebut dengan phlegmon. Itu kasus yang berbahaya hanya karena bolong gigi. Oh, bahaya banget, ternyata banyak banget ya dok dampaknya. Itu bisa sampai kita tutup pernafasan segala. Tutup pernafasan karena infeksi. Jadi dia bisa juga jadi kista, bisa juga jadi tumor gitu. Kalau karies ini tidak diatasi dari sejak dini. Gitu. Oke. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos lagi dokter. Ini katanya karang gigi dapat menyebabkan gigi berlubang. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta, karena karang gigi ini kan rumahnya dari plak. Jadi karang gigi itu terbentuk karena plak. Plak yang tidak dibersihkan, dia menyebabkan mengeras menjadi karang gigi. Artinya ada plak di dalam karang itu. Nah, si plak ini asalnya dari mana? Dari makanan, sisa makanan yang tidak terbersihkan sehingga terbentuklah plak. Nah, si plak ini akan dirubah menjadi asam oleh bakteri yang ada di mulut. Sehingga si permukaan yang emal dari terdepan daripada dia akan terjadi pengikisan oleh dimakan sama asam ini sehingga menjadi rapuh giginya. Disitulah timbul karies gigi. Artinya karang ini secara tidak langsung bisa menyebabkan karies gigi juga kalau tidak disikat dengan tidak segera diatasi dengan segera gitu. Ini bagi yang jarang ngaca mungkin ya, dokter, ini mungkin kita perlu tunjukkan ya, mungkin di bagian mana yang namanya karang gigi itu ya, supaya orang bisa tahu nih, jangan-jangan dia nggak sadar selama ini udah karang ada semua karang ya, gigi, terumbu karang gitu. Ya. Karang gigi itu yang bahaya itu adalah yang tidak terlihat sebenarnya. Kalau terlihat mungkin kita aware dengan kita ada yang kotor di mulut, kita bersihin. Yang paling bahaya itulah karang itu ada di dalam subgingiva, jadi di dalam gusi yang tidak terlihat. Dan itu jauh lebih berbahaya. Ada, jadi dia ada subgingiva, ada supragingiva. Jadi ada di dalam gusi, ada di atas gusi, yaitu di permukaan gigi. Kalau di permukaan gigi itu misalnya di daerah servikal, di antara batas antara gigi dan gusi itu paling sering. Dan akhirnya lama-lama masuk ke dalam bagian lebih dalam daripada gusi. Nah itu kalau lama-lama dia akan bisa mengikis gusi dan tulang yang ada
dia berkontak dengan si karang gigi. Akibatnya apa? Gigi kita bisa menjadi bolong, bisa menjadi goyang gitu, dan akhirnya lepas. Makanya sering orang bilang giginya goyang dan lepas. Itu akibatnya apa? Paling sering adalah karena karang gigi. Nah ini berarti di dalam sini ya, berarti Di sini, ya, di dalam yang hitam-hitam Nah ini. padahal lihat nih ya, pemirsa lihat nih ya, kalau dari depan mungkin nggak terlalu kelihatan ya, Kelihatan. mungkin kuning-kuning dikit aja. Iya, dikit Taunya aja. dalamnya. Nah, di dalam itu ini sangat nih, dalam. ada akar gigi yang bisa buat goyang nanti Goyang. jadinya ya. Karena gigi kita ini kan dipegang bisa kuat di dalam mulut karena ada tulang. Nah sekarang tulang itu dihabisin sama si karang gigi. Akhirnya kan jadi ini kan ada isinya karang. Jadi tadi akarnya segini, tinggal segini. Tinggal sependek ini yang tertanam dalam tulang. Artinya apa? Yang megang gigi itu kan cuma sedikit jadinya. Akhirnya apa? Jadi goyang. Iya. Tadinya dipegang tulang sampai ke sini, sekarang dipegang tulang cuma segini. Gitu. Karena ini udah dihabisin sama karang, udah nggak ada tulangnya lagi. Gitu. Makanya si giginya jadi goyang. Ini Jadi ceritanya ternyata karang ini bisa benar-benar ngerusak gigi. Bisa, Bang. bisa. Berseri-seri ya. Iya. Ini kayak sinetron panjang jadinya ya. Karena kayaknya kalau yang kita sadar tuh biasanya cuma kuning-kuning gini aja Iya, ya. Ternyata kuning-kuning. dari kuning ini bisa Iya. Kuning itu plak tuh kalau di situ. menyebabkan, Kuning itu Oh, jadi plak bisa dan jadi menjadi hitam karang gini gigi. ya, Dok ya. Iya. Wow, bahaya juga ya, Dokter. Ya fakta bahaya. Nah, Iya. Karena kita sepele selama ini karang, udah ada karang karena tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak ada keluhan sakit, tidak keluhan yang kita rasakan secara kita perlu pengobatan gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak aware dengan karang gigi ini. Padahal akibatnya itu sangat banyak.